Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nani Rahmawati Rumaf. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Manzonella ozardi. Definisi dari Manzonella ozardi. Manzonella ozardi adalah organisme dengan pseudokokal atau rongga tubuh palsu. Bagian luar dari parasit ini disebut dengan kutikula. Kutikula adalah lapisan pelindung yang dapat menahan lingkungan yang keras di saluran pencernaan dari host manusia. Spesies ini merupakan nematoda filarial yang epidemiologi geografi cacing ini tersebar di Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan beberapa pulau di Hindia Barat. Vektor Colcoides dan Cimilum ini terdapat di daerah sekitar sungai Amazon. Manzonella ozardi adalah parasit dalam film nematoda. Spesies ini merupakan nematoda filaria yang menyebabkan filariasis rongga serosa pada manusia. B. Klasifikasi Manzonella ozardi. Yang pertama adalah filum. Filum yang disebut dengan Nemathelminthes, kelas Nematoda, subkelas Oshocerciadeae, ordo Spirurida, superfamili Filariidae, genus Ozardi, dan spesies yaitu Manzonella ozardi. Morfologi dari Manzonella ozardi. Cacing betina dewasa berukuran 81 mm. Kulitnya mempunyai kutikulum halus dan pada bagian ekor tampak lipatan yang mengkilap. Cacing jantan ini berukuran 38 mm dengan bagian interiornya melengkung ke arah ventral dan ujungnya itu membesar. Manzonella ozardi dan nematoda lainnya memiliki otot yang memanjang yang berjalan di sepanjang dinding tubuh. Mereka juga memiliki tari salaf dorsal, ventral, dan juga longitudinal yang terhubung ke otot-otot longitudinal. Pada tahap dewasa, Manzonella ozardi juga memiliki lebih besar daripada Manzonella laki-laki. Cacing dewasa ini dapat hidup di dalam rongga tubuh silindris dan seperti benang. Kedua, cacing jantan dan betina dewasa ini dapat hidup di jaringan seputan dan ikan. Yang ketiga, manusia adalah satu-satunya host definitif alami yang diketahui. Cacing jantan dengan ukuran 38 mm dengan bagian posterior membengkang dan melengkung ke arah ventral. Cacing betina 81 mm yang diliputi oleh kutikula halus pada bagian kaudal yang nampaknya tuh sepasang lipatan yang mengkilat. Microfilaria itu 88 mm tidak bersarung ditemukan dalam darah dan di mana mereka bisa tertelan oleh Culicoides spp atau Cimilum spp yang disebut dengan lalat hitam. Vektor ini juga tidak memiliki pseudositas dan memiliki karakteristik ekor yang melengkung yang disebut dengan buttonhawk. Infeksi Manzonella ozardi yang dikaitkan dengan gatal pada kulit, pruritus dan nyeri artikular serta peradangan subkutan, kelenjar getah bening dan inguinal dan pembesaran gejala perut samar disertai dengan eosinofilia tinggi. Untuk siklus hidup dari Manzonella ozardi, yang pertama adalah hospes definitif adalah manusia. Hospes perantaranya adalah lalat yang disebut dengan Culicoides furensis. Yang pertama, larva yang infektif, yaitu larva tingkat 3 dilepaskan melalui proboscis yang disebut dengan labella. Sewaktu-waktu nyamuk ini dia akan menggigit manusia dan larvanya menjadi baru atau infektif dalam tubuh lalat. Larva kemudian bermigrasi dalam saluran limfa dan kelenjar limfa, kemudian cacing itu akan tumbuh menjadi dewasa betina dan jantan. Microfilaria pertama sekali ditemukan di daerah perifer selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Setelah infeksi dan jika tidak terjadi reinfeksi, maka microfilaria ini dapat bertahan selama 5-10 tahun. Penjamu perantara yang akan mendapatkan infeksi dengan menghisap darah yang mengandung microfilaria. Microfilaria ini dia akan melepaskan sarungnya di dalam lambung nyamuk larva yang akan bermigrasi ke otot-otot dada dan berkembang menjadi larva yang aktif dalam waktu 10 sampai dengan 14 hari. Selanjutnya patologis dan proses infeksi ke tubuh hospes, di mana infeksi parasit filaria ini ditandai dengan induksi respon tipe alergi yang terlihatnya peningkatan jumlah eosinofil pada darah tepi dan peningkatan IgE spesifik serta IG4 dan H4 yang dimana respon imunitas selulernya itu berkembang yang tinggal di daerah endemik filariasis sehingga keadaan ini berperan untuk menekan timbulnya gejala klinis pada sebagian orang. Selanjutnya, tanda dan gejala pada Manzonella ozardi. Yang pertama,
Cacing dewasa menyebabkan kerusakan ringan pada jaringan ikat peritoneum. Yang kedua, kadang-kadang terjadi hidrokel atau keronyoan limfe besar. Yang ketiga, terdapat gejala yang khusus untuk si penderita yang terkena cacing Mansionella ozardi. Yang keempat, pengobatan khusus. Yang kelima, pencegahan tergantung pada pemberantasan vektor dan perlindungan orang-orang terhadap gigitan vektor. Yang keenam, kasus tanpa gejala tidak perlu pengobatan. Kenapa? Karena obat DEC tidak efektif untuk pengobatan filariasis ozardi. Yang ketujuh, pengendalian vektor dengan penggunaan inseksida. Yang kedelapan, pemutusan kontak antara vektor dan hospes dengan menggunakan pakaian tebal yang disemprot dengan permethrin atau repelan. Yang kesembilan, penggunaan kelambu kadang-kala kurang efektif untuk Colicodes yang cukup kecil. Yang ke-10, pemberantasan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Yang ke-11, edukasi memegang peran yang penting dalam menurunkan angka kejadian. Yang terakhir yaitu adalah pengobatan spesifik, di mana penggunaan obat antiviral pada penanganan limfadenitis akut dan limfangitis masih kontroversial. Tidak ada penelitian lebih lanjut yang menunjukkan pemberian dietilkarbamazin yang disebut dengan DEC atau derivat piperazine, dietilkarbamazin atau hetrazan, banoside, notezin, filarizan dapat berguna untuk terapi limfangitis akut. Dietilkarbamazin juga dapat diberikan pada mikroviremik yang asimptomatik untuk mengurangi jumlah parasit di dalam darah. Maka obat ini juga dapat membunuh cacing dewasa dengan dosis pemberian dietilkarbamazin ditingkatkan secara bertahap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.